Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abizar dengan NIM 28026843005. Jurusan S1 Data Science, mahasiswa BINUS Online University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek Based Learning mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan judul Peran Gotong Royong Warga dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga Daerah Kopo Bandung dalam upaya mencapai tujuan SDG nomor 3. Berikut ini yang merupakan daftar isi pada slide PowerPoint yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, yang keempat solusi yang ditawarkan, yang kelima refleksi pribadi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah pada proyek kami ada tiga. Yang pertama ada permasalahan sampah, banjir, dan dampak kesehatannya. Masalah sampah merupakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di daerah Kopo, Bandung, terjadi banjir berulang akibat penyumbatan sungai. Data menunjukkan bahwa 60% penyumbatan berasal dari sampah rumah tangga, dengan dominasi plastik sebanyak 43%, sisa makan 29%, dan yang lainnya 28%. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terbukti dari meningkatnya kasus demam berdarah dengan kasus DBD sebesar 30%, dengan dan ISPA sebesar 25%. Namun partisipasi warga dalam memilah sampah masih sangat rendah, hanya sekitar 22% saja. Lalu yang kedua, keterkaitan dengan tujuan SDG, yaitu masalah ini sangat relevan dengan SDG nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, serta SDG nomor 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami memilih isu ini karena bukan hanya menyangkut kebersihan, tapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, alasan memilih proyek ini, karena masalah sampah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan harapan kami, melalui proyek ini, mahasiswa seperti kami dan kita-kita ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi warga, sekaligus melatih sikap peduli, tanggung jawab, dan kolaborasi berbasis nilai Pancasila. Rumusan masalah proyek kami terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu bagaimana sampah rumah tangga dan banjir di Kopo berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya DPD dan ISPA. Lalu, mengapa partisipasi warga dalam pengelolaan sampah masih rendah dan bagaimana nilai Pancasila dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat yang di sana? Lalu yang terakhir, bagaimana gotong royong dapat dioptimalkan untuk mengurangi sampah rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan warga sesuai SDG nomor 3. Berikut hasil temuan kami perubahan positif yang ada. Yang pertama, yaitu peningkatan kesadaran warga. Melalui sosialisasi awal dan edukasi, warga mulai menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Mereka lebih sadar bahwa sampah bukan sekedar masalah kebersihan, tapi juga berhubungan langsung dengan kesehatan. Lalu yang kedua, pemilahan sampah mulai meningkat. Di area percontohan kami, jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah meningkat dari 22% menjadi sekitar 45%. Seperti yang tampil pada grafik bagian kanan, angka ini menunjukkan adanya perubahan perilaku awal yang cukup signifikan, meskipun masih terbatas pada sebagian wilayah. Lalu yang ketiga, efektivitas bank sampah. Bank sampah yang dibentuk berhasil mengurangi jumlah sampah yang terbuang sia-sia. Volume sampah terpilah yang masuk meningkat hingga 30%, sehingga lebih banyak sampah dapat dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau program kompos. Lalu yang terakhir, adanya indikasi penurunan sumbatan saluran air. Walaupun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah banjir, hasil awal menunjukkan adanya penurunan penyumbatan saluran air. Hal ini menandakan potensi keberhasilan jika program ini dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Lalu hasil temuan kami yang berdasarkan tantangan dan dampak. Tantangan kami yang pertama ada dominasi sampah plastik dan organik, yaitu sampah rumah tangga masih didominasi plastik 43%, sisa makanan 29%, dan yang lainnya 28%. Jadi sampah ini sulit dikelola karena membutuhkan sistem daur ulang dan pengomposan yang lebih kuat. Lalu ada lalu ada tantangan perubahan perilaku warga. Sebagian besar masyarakat, sekitar 68%, masih saja membuang sampah ke saluran air. Mengubah kebiasaan ini menjadi tantangan terbesar karena berhubungan dengan pola pikir masyarakat di sana dan kebiasaan yang sudah mengakar lama bagi mereka. Lalu ada dampak kesehatan yang belum berkurang signifikan. Meskipun program kami itu sudah berjalan, kasus DBD masih tinggi sekitar 30%, dan ISPA tetap menjadi keluhan utama sebesar 25%. Artinya, perubahan perilaku warga belum cukup untuk memberikan dampak langsung terhadap kesehatan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, yaitu keberlanjutan program ini masih sangat lemah. Kegiatan gotong royong dan pengelolaan sampah cenderung bergantung pada inisiatif individu atau kelompok kecil. Tanpa dukungan sistem yang terstruktur, ada risiko program berhenti jika motivasi warga melemah. Berdasarkan Berdasarkan temuan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama adalah edukasi Pancasila berkelanjutan, ada peningkatan insentif bank sampah, lalu ada intervensi sampah organik, ada juga kampanye Kopo bebas plastik, ada juga penegakan aturan, dan yang terakhir ada kolaborasi kesehatan lingkungan. Refleksi pribadi diri saya pada proyek ini,
Bagi diri saya, ini proyek ini membuka pandangan saya tentang pentingnya kerjasama dalam menjaga lingkungan. Sebelumnya saya menganggap masalah sampah hanya soal kebersihan rumah, tetapi ternyata dampaknya jauh lebih besar karena bisa menimbulkan penyakit seperti DBD dan gangguan pernapasan. Selama diskusi dan kerja tim, saya belajar bahwa gotong royong bukan hanya kerja bakti, melainkan sikap saling peduli dan mau berkontribusi untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai Pancasila yang kami terapkan membuat saya semakin memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dari pengalaman ini, saya termotivasi untuk mengubah kebiasaan pribadi seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengajak orang lain agar lebih peduli. Lalu yang terakhir, sebagai kesimpulan dan saran, kesimpulan di proyek ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi gotong royong yang kuat dalam menghadapi masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari kegiatan membersihkan sungai, pembentukan bank sampah, hingga penghijauan yang dilakukan bersama. Namun tantangan terbesar masih terletak pada pola pikir sebagian warga dan belum berubah dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, keberlanjutan program masih sangat bergantung pada inisiatif individu atau kelompok kecil. Meskipun demikian, adanya modal sosial berupa kebersamaan dan kepercayaan antar warga memberikan peluang besar untuk pengembangan inovasi, baik dalam bentuk ekonomi sirkular maupun pemanfaatan teknologi sederhana. Saran dari kami, agar program dapat berjalan lebih efektif, perlu dilakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal, seperti Karang Taruna atau PKK, untuk mengidentifikasi kebutuhan warga. Program nyata yang berdampak cepat juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan memperluas sistem bank sampah, memberikan pelatihan pengelolaan sampah menjadi produk manfaat, atau menggalakkan program penghijauan seperti Kopi Hijau. Selain itu, pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan sampah atau konten kreatif di media sosial dapat membantu mengawasi kondisi lingkungan sekaligus memotivasi warga lain. Dengan strategi yang tepat, upaya gotong royong warga Kopo akan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih. Lalu ini saya akan menunjukkan video wawancara saya pada pada salah satu warga Kopo Bandung pada salah satu warga Kopo Bandung yang sudah saya masukkan ke drive saya di sini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.